Ke Garut, Bu dokter, ke majalah, ke Solokan Nyerung, sareng ke Garut. Iya, karen macetna ya. Sareng macet. Pung tadi mah alhamdulillah ada anjing enjing, melari anjing enjing mah lancar. Lah UJG macetnya kebagian di jam 1. Wih. Itu Betul, mah mungkin betul. macet yang sontak Ba- macet. bagian macet. Mana ini teh ininya agendanya. Oke, siap. Baik, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semua. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang Warahmatullahi sudah menyempatkan wabarakatuh. hadir pada malam hari ini. Udah nggak sabar ya, kita akan memulai lagi program, memulai lagi kelas. Setelah hampir seminggu lah ya. Kelasnya ya, sesi Ramadan kita bereskan. Eh, Insya Allah kita akan mulai lagi, tapi eh, sebelum itu kita akan memperkenalkan yaitu program Flex 45 nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Dokter. Dan kenapa perlunya program ini? Karena beliau, Papap dan Ibu akan sharing kenapa bisa istiqomah. Nah, itu kan paling penting ya. Setelah nanti teman-teman mendapatkan BB ideal, setelah teman-teman mendapatkan hasil goals yang ingin dicapainya, mungkin untuk yang program ya, eh, kenapa bisa bertahan sampai 17 tahun sekarang berjalan ya, dengan stabil berat badan, terus motivasi sehatnya, nanti boleh kita sharing-sharing di sini. Itu sharing pertama, sharing keduanya untuk membungkus ya motivasi sehat kita itu kenapa perlu juga ada program Flex 45 seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, insya Allah mohon berkenan semuanya mohon izin UJ memandu sharing pada malam hari ini. Sebelumnya kita ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, untuk yang menyimak menyimak yang record ya nanti Uji share di YouTube juga. Jadi untuk itu kita boleh tes dulu semangatnya. Tes dulu semangatnya boleh ketik di kolom chat, kolom api. Karena sesuai dengan survei ini rata-rata berat badan eh, after Lebaran, after kita raya Idul Fitri itu justru malah naik berat badan. Nah itu kenapa bisa terjadi nanti akan dijelaskan. Itu survei yang dilakukan oleh Herbalife ya, se Asia Pasifik. Kok bisa gitu ya? Padahal sebulan kita udah belajar untuk menahan diri, tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Nanti kita akan belajar bareng sharing sama ibu dan papa. Nah, oke, siap. Yang menyimak siap-siap. Oke, Bu Dokter paling untuk sharing pengalamannya nanti mau pakai screen atau ngobrol-ngobrol aja TikTok Yang mananya? yang sharing tentang keistiqomahan dulu atau mau flex 45 boleh Bu Dokter siap. Oh, enggak, pap-pap aja tuh. Kita kan istiqomah boleh. Ya, mungkin dari latar belakang dulu kan di sini ada teman-teman yang baru ikut program gitu. Selama Ramadan kemarin. Tapi kemarin Bu Dokter nih kalau Uji mau izin berbagi nih kelas mesra itu selama Ramadan ini diikuti hampir lebih dari 30 peserta Bu Dokter ya. Oh, Bu alhamdulillah. dan Papa. Tadi rencananya malam ini tuh mau diadakan rekognisi ya. Rekognisi itu untuk perayaan kelulusan selama 30 hari. Dan alhamdulillah pada semangat ya kita bareng-bareng melakukan sahur bareng, terus
olahraga bareng, bahkan dari segi olahraga, segi lagi puasa pun olahraga, terus dari segi makanannya pun mulai berlatih dari yang tadinya putih-putih mulai jadi nasi merah-merah. Nah, itu namanya kelas advance ya Ibu Papa gitu. Nah, itu tadi rencananya malam hari ini tuh ada rekognisi namun ada kendala teknis yang tadinya mau di reschedule besoknya tapi kata dokter karena saking semangatnya udah Ibu dan Papa kita pun ya yaudah kita gas aja mulai dulu sosialisasi Flex 45 untuk rekognisi nanti kita susulkan di bentuknya bentuk yang lain mungkin nggak Zoom juga gitu. Tadi rencananya mau bukber Bu, Oh, mau bukber bareng-bareng gitu. Biar ketemu ibu ya, kan. Nah ya. ini gongnya biar kenapa sih bertahan 17 tahun untuk hidup sehatnya. Nah kadang kan di sini ada yang berpikiran, oh aku cukup aja deh untuk bulan Ramadan aja programnya, setelahnya mungkin blast gitu. Nah itu mungkin yang harus kita bongkar mindsetnya kali ya Bu. Atau kita doktrin bahaya. Ya. Edukasi ya, bangga. Ada yang baru hadir. Nur Hayati. Alhamdulillah ya, Teh Eva, selamat datang. ada tenor juga. Keren, keren, keren. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir batin. Hapunten, hapunten. Yang akan, yang akan memberikan ya. Oke, Ibu mau share screen atau gimana? Ya, belum. Mungkinnya kalau sharing itu tentang istiqomah. Ya. Jadi sebetulnya Bu dokter boleh ini izin kenalan dulu. Kali kenalan dulu. oh ya kan. Jadi baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya udah pada kenal semua ini ya. Jadi kalau nanti mau di apa ini ulang gitu kan, mungkin perlu ini ya. Jadi perkenalkan Ibu Lina, ibunya Uje ya, eh, istrinya Pak Cucu ya sudah program bersama Nutrisi Herbalife ini adalah tahun ke-17, tapi untuk Ramadannya udah 18 Ramadan. Ya, 18 Ramadan mengikuti program sahur dan buka bersama Nutrisi Herbalife. Nah, setelah kita pahami ya dari waktu ke waktu, ternyata sesungguhnya 1 bulan Ramadan itu adalah bulan meriset ya, riset atau restart judul judul undangan sekarang kan restart lah ya, jadi bukan lagi dari nol kata papa, mulai dari sekarang gitu. Wah, jadi artinya tidak dinolkan pengalaman 17 jangan sampai ini. Jadi alhamdulillah sore tadi ada ketemu Gali sama Teh Eva ya, terima kasih udah datang ke Samara silaturahmi dan dapat oleh-oleh kabar Bunda berhasil turun 4 kilo. Yeay. Ya, jadi turun 4 kilo sebulan ya. Jadi artinya memang betul sebetulnya kalau misal kita mau mau benar-benar di bulan Ramadan itu bisa lebih lebih asal lebih ke yang ya niat, kembali ke niat seperti mengawali itu, mengawali sesuatu itu, kesuksesan itu akan sukses, benar-benar sukses kalau diawali dengan niat ya. Jadi tuh Teris Mage 4 kilo ya, siapa lagi nih di chat disampaikan berhasilnya turun berapa gitu ya. Nah, jadi nanti bisa mengamati badan sendiri gitu ya. Mengamati badan sendiri itu kan ini rata-rata umurnya belum menopause ya. Eh, Ibu akan menyampaikan kalau kita menabung, menabung apa namanya, menabung nutrisi. Ini sistemnya kan dia akumulasi ya. Jadi kayak kita sedang membangun batu bata tubuh, tidak ada yang sia-sia gitu.
dengan nutrisi yang kita masukkan itu ternyata tabungan itu bisa dibuka di masa menopause. Ya, jadi Ibu sering bertanya, kita bersyukur ya karena diskusi terus sama Agni bareng-bareng. Agni tuh masa ototnya udah di 36, padahal belum menopause gitu. Gitu. Tapi tapi Bu, aku lagi ini kayaknya lagi apa karena lemaknya ikutan naik katanya gitu. Ya, wah, lemaknya ikutan naik gitu. Nah, itu ayo diperbaiki lagi aja. Nah, kan permainannya antara oal tadi ya, otot, air, lemak. Nah, jadi tadi ya diskusi pagi tadi juga, baru tadi pagi karena Ibu memulai lagi syawalan ini alhamdulillah hari kedua ya, 4 hari lagi. Mudah-mudahan alhamdulillah Teh Nur 5 kilo. Nah, tapi sekali lagi Ibu sering mengecek ya karena bisa bisa dilihat pengen tahu aja gitu. Berapa masa ototnya? Nggak mau cuma turun aja. Kita makan sekarang udah advance. Kalau advance harus dikupas komposisi tubuhnya. Berapa ototnya, berapa kadar airnya, berapa masa lemaknya. Jadi memang kita harus membaca itu keseluruhan, nggak boleh perbagian gitu ya. Jadi masa otot itu harus kita kejar karena masa otot itulah yang akan jadi aset atau investasi di masa menopause gitu ya. Jadi betul-betul itu yang ibu rasakan gitu ya, ibu istilahnya bukan mungkin lihat bagaimana Bu Nancy, bagaimana Bu Rasida, bagaimana Bu Dame yang umurnya di atas ibu gitu ya. Mereka kok kayak energizer gitu ya. Ini makin semangat, gimana ya? Terus apa? Kok nggak ada capeknya gitu. Ya memang ternyata itu adalah buah dari tabungan di beberapa tahun ke belakangnya gitu. Ya, jadi sekali lagi memang eh, penurunan atau tadi stabil dan sebagainya jangan lupa lihat komposisi tubuh ya ini komposisi tubuhnya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai membuka zaman awal-awal ibu suka olahraga. Nah itu ternyata itu juga yang hasilnya eh, apa istilahnya kurang optimal ya. Nah kalau di sini teman-teman udah suka olahraga, udah bareng gitu, nggak ada istilah nggak usah ribet olahraga, kita punya termogetik itu kan berarti dia nggak update training ya, nggak update ilmu pengetahuan kalau promosinya masih seperti itu. Jadi kita harus berkemajuan gitu ya dan mencerdaskan pelanggan. Jangan meninabobokan mereka untuk tidak berolahraga karena punya termogetik ya. Jadi kita harus promosinya ya mengedukasi, namanya edukasi yang benarnya gitu. Jadi 20% itu olahraga harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi. 80%-nya memang tadi pola makan yang terjaga, teratur ya. Eh, apa intinya kalau Ibu sering diskusi di Basuga tuh jangan bosan sehat. Ya kalau kita bosan sehat, ya itu tadi berarti kita mulai tadi ngawur atau tadi mulai apa ya meramu-ramu. Nah, itu semua pilihan, semua apa eh, yang kita pilih atau keputusan yang kita ambil seperti itu nanti ya konsekuensinya harus diterima gitu ya. Nah, sa- 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 eh, setelah kita tahu bahwa itu mengandung konsekuensi, nah jadi mendingan pilih yang yang tadi tidak membuat risiko terjadi sesuatu gitu ya. Misalnya tadi contohnya gini, ada pernah ibu juga, oh ini dia ada nggak apa-apa eh, apa healthy breakfast aja sekali. Oh ternyata kenapa kemarin digaungkan kembali minum shake 2 kali? Karena memang kita
kan ada hasil dari apa namanya, dari riset penelitian juga, orang Indonesia itu kekurangan protein. Jadi jangan sampai kita udah tahu malah tadi dengan jadi keliru gitu menerapkan konsep healthy breakfast-nya, ya, dan kita malah mengerjakan itu gitu hanya sekali. Nah, padahal otot kita masih kurang gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kalau kita sudah pada paham, ya minimal 2 kali sebetulnya. Ya minimal 2 kali shake itu. Mau kan saat tidur juga kita paham, eh, eh, ada pencuri. Nah, pencuri otot kita katanya gitu ya. Bahwa pencuri otot kita kata ada Ray. Jadi kita bisa terjadi eh, apa kalau yang menerima banner kemarin ada cek massa otot itu menarik sekali, dan ini sejalan dengan dari Kemenkes ya. Jadi kita selalu selalu sejalan sebetulnya. Jadi harus confident gitu untuk menawarkan cek massa otot kepada masyarakat sambil apa namanya, sambil mengedukasi. Nah, supaya edukasi kita tepat sasaran, tentu kita pun harus memahami materi hari ke-6 yang otot air lemak itu ya. Mudah-mudahan semakin dipahami, dicek apa namanya, otot kita ya. Itu jadi ya menarik sebenarnya. Kayak ibu sering gini diskusi sama gitu. Ini udah 36 lemak ikutan naik. Olahraganya memang kita harus mulai nge-gym gitu ya. Kalau lihat Disney itu aduh sampai couple tuh sama ini ya olahraganya ya angkat beban dan sebagainya itu udah memang harus di ini kan untuk ke level 10 atau kebugaran itu. Jadi ya mulai diatur lagi dan dibagi-bagi, jangan berdasarkan suka saja. Saya suka jalan, jadi saya suka lari. Nah, nggak berdasarkan suka, tapi memang berdasarkan yang dibutuhkan kita, gitu ya. Karena kalau para mentor atau dokter muslim lah, atau ya para mentor dari ini penjelasannya ini, karena kita sudah bertahun-tahun minum nutrisi, usus kita tuh kayak ini, kayak apa namanya, kayak apa vacuum cleaner. Saking sudah bersih, jadi bagus penyerapannya. Jadi memang kita harus berhati-hati memasukkan sesuatu karena semuanya diserap gitu. Kenapa tadi otot naik, ada yang ikutan naik juga gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul tadi, oh iya ya, kita harus secara sadar lah gitu. Iklim tuh secara sadar. Kalau masih kita nakal-nakal, ada aja gitu ininya, ya berarti bukan hukuman ya. Ya olahraga itu harus dikeluarkan, eh, asupan yang berlebih ini saya harus gunakan gitu tenaganya dalam berolahraga tadi. Ya jadi konsistensi itu karena kita memahami sih, memahami bagaimana tubuh kita, sudah mengenali tubuh kita dengan baik, karena biasanya ngasih sinyal-sinyal kan yang udah pada paham pasti eh, awal-awal nih, awal-awal Ramadan kemarin apa yang dirasakan. Kalau ibu ada keringan dulu, kenapa? Karena kadar air, kadar airnya, gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita memahami, oh iya betul, nggak boleh kurang, ya minimal tadi 3 liter karena berat badan kali ini, dan luar biasa. Ada pengalaman yang sangat ibu syukuri, ibu eh, apa istilahnya, bukan bangga ya, kata dalam agama istilahnya, bukan ke arah bangga tapi syukuri di sini adalah takjub dengan kekuatan, the power of pikiran kita ya. Nah, jadi memang kita harus ini nih, gue sedang baca buku ini nih, The Principle of Power ya. Jadi prinsip-prinsip uh, keberdayaan gitu ya, keberdayaan kita. Jadi memang betul-betul kita harus menjaga pikiran kita ya. Jadi
Kadang-kadang kan suka ada terlintas, kok saya ibu yang egois gitu. Ini caranya harus disingkirkan. Enggak kok. Setiap diri itu punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Bukan tentang egois ya, apalagi ini. Sebetulnya saya jaga sehat saya ya untuk mereka juga, selain untuk diri saya gitu. Jadi kalau tadi, oh buat anak lah, buat inilah, buat itulah, ternyata kalau ya Ibu di Lebaran kemarin tuh banyak ini ya, banyak ketemu pelajaran-pelajaran ya. Ada yang menemukan asam urat, gagal ginjal di usia yang sudah tepuh gitu, dan itu menjadikan kita bukan ke orangnya tapi bersama Papa diskusi bersyukur kita cepat disadarkan sama Allah gitu. Itu Papa di usia tiga berapa ya Pak? 36, 39 asam urat tuh mulainya. 38 ya. 8 tahun kemudian 46 tahun baru ketemu Herbalife. Jadi bersyukur bersyukur dipertemukan dengan Herbalife sehingga pelan-pelan step by step kita belajar dan mempraktekkan, dan bersyukurnya tadi ya kita jadi bisa belajar minum, ya belajar untuk tidak mas-mas obat gitu ya, mencoba dulu untuk memperbaiki dengan pengetahuan, bukan memperbanyak, mengatur makannya lebih baik lagi, minumnya lebih, ini istirahatnya, jadi selalu dilihat dari hal itu gitu ya. Coba ada pikiran apa, oh nggak usah terlalu pikirin, kan masalah itu datang untuk kita menemukan solusi kalau kita kembalikan kepada yang memberikan soal gitu ya. Jadi istilahnya, ya Allah, soal ini darimu. Aku minta dibimbing jawabannya gitu. Jadi pada saat kita accept, kalau kata orang psikologi menerima, itu akan datang jawaban-jawabannya gitu. Datang, dan kita nggak boleh, bukan nggak boleh, belajar untuk peka terhadap jawaban-jawaban itu. Yang biasanya ada itu lewat di depan mata sebagai jawaban. Tapi kalau kita tidak sedang menyiapkan diri, tidak peka, nggak ketangkep tuh solusi. Gitu. Makanya tadi Ibu nggak usah dibatalkan. Ayo, kita semua udah siap untuk agenda ini. Yang akan datang adalah yang satu frekuensi. Dan tepuk tangan untuk kita semua adalah yang satu frekuensi, yang menyediakan waktu, dan tentu Bapak Ibu juga akan memberikan waktunya untuk share tentang pengalaman tahun ke-17, kenapa di tengah-tengah goncangan badai seperti apapun ya, itu harus kita ibaratnya uh, teman-teman berjuang ya, karena namanya hemat 50%, prestasi terbaik itu selemah-lemahnya iman. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar kata-kata ini, Ibu sampaikan kembali, karena kata-kata itulah yang menusuk menusuk hati Ibu untuk minta sama Allah, ya Allah, saya nggak mau dibilang nggak beriman. Kasihan Umi dong yang melahirkan saya. Kalau ini adalah prestasi, saya ini adalah amal jariahnya beliau yang tidak terputus di alam kubur. Mudahkan semua urusan. Lancarkan saya bersiar sehat. Ya, jadi apa namanya, cita-citanya adalah memberikan obor lah gitu ya, penerang di alam kuburnya beliau yang sedang menunggu gitu. Siapa beliau tuh, orang tua kita gitu. Ya jangan sampai kan semua amal terputus ya, harta, kecuali 3 hal. Amal jariahnya beliau, apalagi ya, 3 amalan yang tidak terputus dari seseorang yang wafat itu: ilmu yang bermanfaat, atau Doa. doa anak soleh.
ya. Jadi mari kita Sedekah menjadi jariah ya. anak-anak yang soleh untuk orang tua kita gitu. Nah, doa anak-anak yang soleh untuk orang tua kita tuh tentu kan kita harus eh, belajar. eh, Jadi jangan merasa juga bersalah, tapi kuat gitu untuk makin ajek kaki kita berpijak, moal leader gitu. Bade di kumaha moal leader dan terus ini pilihan saya, pilihan yang on the track. Kalau Pak Faisal pernah bilang ke Ibu, Dok, on the track dong. Ini sudah di jalannya. Apalagi dokter-dokter objin katanya kan bisa ngajarin bayi gitu maksudnya. Nah, ngajarin bayi bukan bayinya dikasih uh, 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 kan nggak boleh ya, kita tahu di akustik ini tidak untuk anak-anak ataupun itu tuh untuk apa? Bukan tidak boleh sama sekali. Ke orang yang baru nggak boleh dianjurkan, tapi kita yang udah lama-lama mah kita yang ini artinya tanggung jawab konsekuensinya kita terima gitu. Kita terima apa, karena kan anak-anak minum air putihnya aja ini, sementara kita protein nih. Makanan kita proteinnya udah jelas terukur. Nah, bisa nggak diimbangi minum air putihnya untuk anak-anak itu, seperti itu sih sebetulnya. Ya, jadi kita harus 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 belajar bijak ya, bukan tidak boleh saklek, tidak boleh. Kalau kita meyakini, artinya tadi pilihan itu saya ambil ambil konsekuensinya, nggak akan menyalahkan siapapun. Kita yang akan mengambil tanggung jawab kita. Kalau 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 ibu ya melihat nih, karena ibu tidak untuk hamil lagi, jadi ibu melihat perkembangan cucu-cucu ya, bagaimana Aura, bagaimana Kenara, Lula atau Alaya sama Ayan. Ya kalau kemarin dilihat dengan sepupu-sepupunya pada saat Lebaran, ada rasa bahagia. Terima kasih Allah atas nikmat rezeki ini. Mereka diicipkan nutrisi sejak masih dini. Ya, kalau diskusi sama Agni itu, ya Bu, eh, badannya, fisiknya bagus, kita bisa kayak orang Jepang. Kan yang tadinya mungil-mungil jadi pada tinggi-tinggi gitu. Nah, sekarang tinggal isi ininya nih sama ininya nih, psikis sama otaknya, cina gitu. Badan boleh bongsor, tapi kan pikiran ada dia, badan umurnya umur anak-anak gitu. Jadi harus kita bekali. Ya, jadi Ibu sekarang sedang mencoba mengedukasi pelan-pelan tentang fungsi dari prefrontal cortex ya, dan itu aset yang harus kita bongkar lagi dari triple O, pelajaran triple O ya. Apa yang masih apa? Coba triple O itu apa saja? Otak, otot, oh usus. Yeay. Dicatat ya. Jadi otak, otot gitu ya. Oh, usus ya. Jadi triple O itu, nah ternyata otak itu sekarang dibagi-bagi lagi. Ada otak bagian depan, bagian pinggir. Kalau gambar otak ya. Nah, otak ada otak bagian depan, ya. Ada otak bagian pinggir, ya, ada otak belakang. Dan semua dibungkus oleh tulang yang keras ya. Allah begitu rupa menciptakan tubuh manusia itu sempurna ya, sangat sempurna, sehingga kita harus memeliharanya karena ini semua akan dipertanggungjawabkan. Semua ini bukan milik kita, semua ini milik Sang Pencipta, di mana kita diberi kebebasan. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Sok mangga, kan itu jalannya kieu, kan dia jalannya gitu. Mangga. Kan kalau para malaikat mah kamu harus tunduk, kamu harus bertasbih begitu terus. Nah, kalau si iblis setan kamu harus menggoda terus ya, kan harus pilihan si setannya, si iblis kan. Kalau dongeng si iblis tuh eh, dia pilihan dia tidak menuruti, tidak mentaati perintah Allah ya. Jadi ya, sekali lagi mudah-mudahan 1 bulan penuh itu akan membuat sebuah perbedaan ya, karena katanya yang berhasil Ramadannya itu adalah yang bisa melanjutkan kebiasaan-kebiasaan di 1 bulan penuh itu hingga sampai di Ramadan
yang akan datang. Ya, jadi bukan bukan kembali ke nol atau ke minus malah gitu, jangan, harus plus 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 plus, plus gitu ya. Jadi terus bertambah, terus jadi makin paham kalau di uh, training-training sering disebutkan nomor satu itu spiritual life, nomor dua family life, nomor tiga dengan kendaraan. Kalau dalam mengerjakan Herbalife mulai kacau balau, refresh lagi, ingat lagi nomor satu spiritual life, nomor dua family life, ya, nomor tiga dengan kendaraan Herbalife. Jadi Herbalife itu tidak akan membuat yang benar mengerjakannya, tidak akan membuat kita sakit, tidak akan membuat kita maksudnya sakit hati, gitu ya, kecewa gitu ya. Nah, kalau kecewa itu mungkin salah kita ininya, tak salah setting goalnya, mungkin yang pertamanya lebih ke arah itu, salah satu kunci konsistensi juga. Namanya Green White ya, oleh dari training BBC ya, training BBC Februari 2024 ya. Jadi memang semuanya skenario Allah ya. Itu sangat memimpikan ketemu Pak Ari Ginanjar tuh ESQ itu kan lumayan investasinya ya kalau ikut training beliau. Ternyata gratis dari BBC ya. Jadi semuanya skenario Allah yang terbaik, dan dapat penjelasan apa sih itu Green White. Jadi Green White itu adalah selain Big White, selain apa lagi, ada tiga Y itu katanya, Strong Y, Big Y, dan Green Y. Nah, Green Y itu dia semua orientasinya adalah karena Allah, billah, ya, biiznillah, fisabilillah, gitu. Semuanya karena Allah. Kalau semua karena Allah, maka kita akan akan tidak terlalu kentara kekecewaan. Ya. Jadi kadang ada fase di mana kita merenung lagi kenapa mesti kecewa ya. Emang punya siapa sih gitu kalau hilang, kalau turun royalti, ya itu kan sebuah penampaan enak. Baru begitu aja kenapa kecewa? Ya, yang harus takut mah nanti gitu, penyesalan yang kita tidak bisa memperbaiki lagi saat kita sampai di gerbang kematian. Kan nggak bisa, apa kembalikan lagi ke dunia ya Allah, aku mau memperbaiki sikapku, aku mau memperbaiki tujuanku. Tapi sudah selesai, mau nunggu sama-sama, nunggu di alam kubur gitu kan. Nah, jadi memang selesaikanlah permasalahan-permasalahan termasuk di dalam dirimu ya. Karena sesungguhnya pada saat kamu belajar memaafkan orang lain, sesungguhnya itu adalah untuk diri kita gitu ya. Jadi apa namanya, yuk yuk kita mulai mulai tadi tentang sadar untuk makan tuh, sadar untuk apa sih makan nih, nganter nganter ketenangan semata atau dalam rangka kebutuhan. Ya, kalau yang adanya itu diterima, diterima, doakan semoga menjadi jadi bahan bakar, atau tadi apa sih yang membuat ibu bahagia di Ramadan kemarin, ibu bisa donor darah dalam keadaan puasa, diambil 450 cc. Ya, ternyata itu dari kekuatan pikiran juga ya, kekuatan pikiran, semuanya berserah ya Allah, saya ingin mencobanya karena dari BB ibu memenuhi syarat gitu, artinya masih berlebih gitu ya. Berlebih dari ini dari target target ibu tuh masih harus sekitar 8 kilo ya, tapi boleh segitu asal masa ototnya tambah naik gitu tadi ya, artinya berarti harus olahraganya harus dikencengin supaya kalau nggak mau dikurangi kalorinya, kata Adere, siapkan ototnya membesar supaya nanti yang ngisi masa otot itu si proteinnya bisa lebih banyak masuk ya. Jadi memang oh pantesan atau ya di Disney olahraga terus begitu, mungkin dia juga saya mau makan makan itu. Tapi yang dicek tuh tadi dia udah rutinitas, tablet tablet ya. Kalau
mengamati Instagramnya dia share kayak recovery. Jadi memang tahu ya, dan itu akhirnya bisa diduplikasi sama anak-anaknya. Anak-anaknya aja kan udah tahu tentang si Lukas itu, nama anaknya Lukas. Nah, udah sedang mulai diajak untuk bisa sharing sharing tentang kenapa dia mau setting, mau berotot. Yang anak laki-laki itu kayaknya atau anak paling besar nomor dua ya, yang perempuan atau iya kayaknya ya itu coba diperhatikan, dan mereka didorong untuk ke atlet ya, ke, ke olahraga, menyukai olahraga. Mungkin itu sharingnya aja, visi kemalaman 825. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Keren Ya, banget. Uji banyak catat. ya, alhamdulillah ya, Uji juga berhasil di malam Lebaran donor darah. Oh iya, malam takbiran. Alhamdulillah Bu Dokter. Malam takbiran. Malam takbiran. Kenapa kenapa Ibu dorong juga Uji ya teman-teman, gini, Ibu. Bayangkan itu anak-anak di Palestina berdarah-darah. Mereka ya, kita mata di darahnya tersalurkan. Mereka itu ayo malasnya dilawan dengan melihat anak-anak Palestina itu aja lah gitu. Maju perangnya melawan diri sendiri. Alhamdulillah bisa berangkat juga di, karena udah ini ya, apa udah ya ada nagih sih sebetulnya kalau kita merutinkan. Iya, alhamdulillah uji ke 25. 25. Mah, itu banyak bolong-bolong. Harusnya awal awal tahun ini Bu Dokter. Cuman karena kesibukan hilap sibuk. Iya itu benar teman-teman, bisa jadi acuan untuk tanda tubuh kita udah ternutrisi ya Bu Dokter. Kita sedekahkan lewat darah gitu. Ayo ayo dicoba. Oke baik. Tadi Uji beberapa poin mencatat luar biasa ya tentang keistiqomahan itu. Yang paling nampol dari Uji itu tuh ya, kecukupan ilmu akan mendatangkan kedisiplinan. Jadi kalau kita disiplin, kalau masih eh, di ini tentang program ya, program berat badan, kalau misalnya masih sekarang kan lebaran gitu ya, langsung blast dan sebagainya, atau hajar aja gitu. Mungkin di situ memang boleh ya menikmati, tapi tetap tahu tahu diri gitu ya, tahu batasannya. Nah, untuk tahu diri itu yaitu kita harus cukupkan dengan ilmu yang baik gitu dan komunitas yang baik ya. Terima kasih Bu Dokter. Luar biasa. Ini dari Papa belum ada suaranya. Mungkin ada nasihat-nasihat buat teman-teman yang sedang lagi Ya, on program. Tapi ini Uji mau share berapa hasil dari kemarin program juga di kelas ya. Eh, Sebentar, bisa kelihatan. Nah ini. Tuh, oke, ini ada dari kebetulan kemarin paling jauh dari Kalimantan Bu Dokter, dari Pontianak. Yang ikut program itu undangannya Bu Desi ya, Mama Desi dari, terus ada ini Teh Nenen tuh masih orang Majalaya kalau nggak salah. Beliau turun juga ya, Teh Nenen luar biasa, hampir 7 kiloan. Ini boleh di video ya, silahkan aja, 6,5 ya. Tapi fokusnya pada komposisi dan apa yang dirasakan. Ini terus ada Kariri, ini keponakannya Bulia, Pamaget Bu. oh, oh, Turun 6 kilo, lingkar perut awalnya belum dihitung, tapi susu sensinya 91. Kita baca ya kesan-kesannya nih. ya. Kesan mengikuti kelas, banyak ilmu yang didapat, apa yang kita makan setiap hari harus mengandung semua yang baik untuk tubuh, menambah wawasan kesehatan dan badan. Ih, keren ya. Oke, kita bacain lagi. Nih, ini Kariri. Hmm. Oh, luar biasa ya, dari yang tembem Oh iya, iya. makin kasep. Atur nuhun, ini bully keponakan. Itu ya Ponakannya. kelihatan dari pipi ya. Ya. Terus ada lagi ini Bu Desi.
Turun hampir 8,5 kilo coachnya Coach Sinta. Ini udah lemak yang diperhatiin ya. Turun lemak 3%, besar-besar. Visceral visceral fatnya pecah 1. Usia sel menuju muda. Lingkar dada susut semua ya. Kesannya nih kita baca ya. Sangat bersyukur bisa dapat ilmu tentang kesehatan dan nutrisi. Badan terasa lebih ringan, kesehatan berangsur membaik, bisa bertahap ke pola hidup sehat. Ya alhamdulillah, itulah pentingnya kita berkomunitas programnya ya. Kalau sendiri biasanya suka banyak godaannya. Iya. Itu. Terus ini ada Temesa ini 22 tahun. Dari 70 ke 67, tapi yang paling penting ini nih. Kesan mengikuti kelas. Jadi sebelum ikut kelas punya keluhan tidak lancar BAB, bisa sampai 7 hari tidak BAB. Kebayang nggak ya? Oh, Masya Allah. 7 Ini hari. setelah ikut kelas BAB jadi lancar hampir setiap hari. Ya. Celana udah mulai longgar, tidak mudah capek dan senang olahraga di Wakifet 30 menit sehari. Ini TMSA doakan lagi insya Allah di bulan Juni apa Juli ya untuk mau melangsungkan pernikahan. Ini programnya salah satunya. Itu salah satu beberapa kisah yang sebelum-sebelumnya udah di via Japri juga. Ya luar biasa Bu Dokter, Ramadan kemarin seru banget dari kelas mesra, dari hasil-hasil programnya. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi malam ini kita mulai lagi restart ya programnya, bukan dari nol tadi mulainya, tapi mulai dari sekarang gitu. Nanti insya Allah kelas mesra berikutnya di tanggal 7 dimulai hari Senin. Pendaftarannya jadi mulai besok bisa gitu. Terakhir ya gitu. Gas 14 hari. Oke, ayo Papa belum berbicara, silakan Papa. Kira-kira ada nasihat-nasihat seputar pasca Ramadan ini dan silaturahmi sekalian ya malam ini. Ya, oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sudah sukses ya melaksanakan ibadah puasa dan insya Allah iman kita bertambah, takwa kita bertambah sesuai dengan visi misi dari ibadah puasa itu la'alakum tattaqun. Untuk merealisasikan hal seperti itu, ini memang forum yang tepat dan baik ya. Artinya kita bertemu dalam Zoom itu sebagai cara ya untuk bersilaturahmi dan meningkatkan rasa syukur ya, setelah berpuasa, dan tadi untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu kurang lebih. Nah, jadi pas ya bahwa baik dalam program secara fisik maupun jadi ada body transformation-nya gitu ya, perubahan dalam badan kita. Dan sekarang kita sudah sangat paham teman-teman bahwa tidak hanya turun naik berat badan gitu ya, atau jaga kesehatan, tetapi lebih daripada itu setelah kesehatan terjaga, terus apa performa berikutnya. Teringat ya waktu di STS Bandung, Upres Tim Virus menyebutkan kalau sudah after ya jangan before lagi. Jadi kalau sudah after harus ada after 1, after 2, dan seterusnya ya after berikut di mana itu meningkatkan, katakanlah kita sudah mencapai berat badan ideal atau mendekati ideal, komposisi tubuhnya sudah baik, dan apa yang kita rasakan menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu berarti kita masih ada PR, bukan selesai gitu maksudnya. Makanya kenapa tema mungkin yang kita sampaikan dari Ibu tadi mengatakan untuk restart ini adalah bagaimana kita memulai dalam kondisi sekarang ya untuk menjadi lebih baik pada katakanlah 10 hari ke depan gitu ya. 10 hari ke depan lebih baik lagi dari sisi apa gitu ya. Jadi tadi kalau Papa misalkan alhamdulillah sehat, terjaga dari
katakanlah kambuhnya asam urat misalkan. Nah, berarti kan setelah itu dijaga mau ngapain lagi, masa diam? Ya tentu saja syiar sehat berlangsung, tapi syiar sehat itu pun kan temanya kalau itu lagi akan tidak menarik tentu. Akan menarik kalau kita ada apalagi yang berubah, apalagi yang lebih baik gitu ya. Misalnya Bapak sudah mulai lagi dengan 5 kilometer atau sekurang-kurangnya 4,5 kilometer dalam 1 jam jalan kaki atau 10 kilometer bersepeda misalkan ya. Nah, kalau itu belum belum tercapai peningkatan, paling tidak ada konsistensi. Katakanlah itu tiap hari ya, pagi-pagi jalan kaki atau lari selang-selang lari sedikit gitu ya. Katakanlah 5 kilo ya dalam 1 jam. Sore-sore atau mungkin tengah hari juga kadang-kadang ya. Bagaimana supaya kita memperforma, paling tidak kan supaya tidak ngantuk di siang hari misal gitu ya, daripada dipakai tidur di siang hari. Nah, kita bisa sambil syarset sambil jalan atau tadi kalau bersepeda, dan bersepedanya itu 1 jam paling sedikit itu 10 kilo ya. Jadi eh, kalau itu sudah rutin, mungkin buat Bapak adalah peningkatan berikutnya adalah berapa dalam 1 jam naik berapa kilo gitu kan ya. Mungkin dari 11 kilo gitu ya, 12 kilo dan seterusnya. Ya. Selain itu juga sebagai usia yang sudah mencapai di atas 60 nih, Bapak menyadari yang Ibu tadi sampaikan, jangan sampai otot yang mungkin sudah dibangun dengan nutrisi terbaik itu karena tidak dipakai olahraga yang 20%-nya itu, maka usia lansia itu sangat beresiko untuk terjadi penggerusan massa otot ya. Jadi kalau katanya ada kalau orang tua tuh pegel-pegel, sebetulnya itu adalah proses di mana otot itu perlu diperhatikan gitu aja deh. Jangan disebut dulu akan terjadi sarkopenia ya. Tetapi harus diperhatikan. Jadi harus digerakkan, bahkan mungkin ditingkatkan massa ototnya dengan berolahraga gitu ya. Ya olahraganya tentu boleh angkat beban olahraga yang rutin atau mungkin angkat beban angkat galon ya. Tapi itu dalam arti kita punya rutinitas ya. Nah, rutinitas itu di mana pergerakan tadi menjadi sangat penting, di mana sendi itu menjadi sangat diperhatikan ya supaya tetap lentur, tapi juga kokoh dan kuat gitu ya. Makanya setiap Jumat itu Bapak menyengajakan dengan ibu dan anak-anak dan juga cucu ya, kemarin ya, hari Jumat kemarin itu misalkan kita tetap berolahraga ke Sumedang, kan di sana kita memiliki satu menu yang spesial ya teman-teman. Jadi bagi yang belum tahu atau yang masih baru sekali dua kali, dapatkan hasil dalam tubuh kita. Ya barangkali kalau dengan olahraga itu yang rutin, apalagi kalau bisa diterapkan di rumah, buat papap itu tidak perlu yoga lagi gitu. Walaupun bukan gerakan yoga, tapi itu gerakan bagaimana seorang atlet itu punya performa ya. Jadi tidak kaku, tapi juga tidak lemah gitu ya. Nah, jadi fleksibilitasnya jelas ya, dan juga punya kekuatan daya tahan dan seterusnya. Jadi ada olahraga di Sumedang 1 jam, jam 7 sampai jam 8 itu pagi hari setiap hari Jumat ya. Dan ini sudah memasuki hari tahun ketiga ya, tanggal 27 Mei 2022. Nah, ini Mei depan tuh 3 tahun insya Allah. Dan paling tidak kita bisa mempertahankan kememberan di dalam tim itu ada 178 ya. Nah, buat yang mungkin memerlukan olahraga yang berbeda lagi, kami bersyukur tidak pakai musik ya, karena mungkin kalau pakai musik itu boleh juga, nanti mungkin ada metode lain. Tapi untuk olahraga yang dilakukan di alun-alun Jumbrung juga ya, dan itu adalah jalan kaki 3 kilometer dalam 1 jam.
seolah-olah jalan kaki bergerak 3 kilometer padahal di tempat gitu kan. Luar biasa. Dan itu sudah apa namanya berganti generasi ya. Mungkin jumlah rata-rata antara 75 sampai 100 peserta ya. Ya sedikitnya 50 lah gitu kalau lagi baru mulai lagi gitu ya. Tetapi teman-teman itu juga menjadi sebuah cara bagaimana kita membangun komunitas dan ini bisa menjadi sharing buat teman-teman juga. Nah, jadi kegiatan itulah yang Bapak rasakan sangat penting bagaimana kita meningkatkan tadi itu ketakwaan ya setelah puasa, tapi meningkatkan performa kita setelah Ramadan dengan menu buka dan sahur ya dengan produk Herbalife ini gitu dengan metode isi piringku gitu ya, pola makan hidup sehat. Selain berat badan ideal dicapai, jadi kalau belum segera capai lagi gitu ya. Gak usah dari nol makanya. Dari berat yang sekarang harus turun berapa kalau memang harus turun atau harus naik-naik berapa gitu ya. Namun plus sekarang performanya apa gitu. Itu bisa berjalan beriringan yaitu dengan melakukan aktivitas fisik ya. Dan tentu saja menyampaikan di dalam komunitas. Dan sekarang formatnya adalah bukan kita berbicara dengan pribadi-pribadi saja, tetapi juga pribadi yang akan mewakili keluarga. Jadi visinya adalah bagaimana kita bercerita dengan orang-orang itu untuk membangun keluarga orang yang tidak cerita itu memiliki perilaku hidup sehat, punya pola pikir untuk hidup sehat. Nah, mungkin ada beberapa contoh nih dalam perjalanan yang Papa syukuri bahwa Papa lebih sehat daripada yang akan Papa tampilkan. Ya, mudah-mudahan ini tidak menyita waktu, tapi ini sekedar sharing dan boleh Ibu bantu nih untuk bercerita. Ini di kita menjenguk saudara pada waktu silaturahmi pas hari Lebaran dan plus 1 2 harinya gitu ya. Ini sebagai contoh aja dulu yang sebelum ke sana. Bu dokter boleh dibantu nih. Ini yang hari Jumat kemarin, di mana kita juga sudah sangat ingin bahwa kita jangan lagi melepaskan kegiatan kita dari keluarga gitu. Nah, atau mungkin dari generasi yang seangkatan dengan anak cucu kita. Gitu Papa visi misinya ya. Jadi bersyukur ketemu dalam komunitas Senam Sehat Fit Club Sumedang karena di sini Coach Agus itu juga adalah seorang pelatih atlet yang aktif ya. Beliau guru pada dasarnya tugasnya, tapi oleh pihak Diknas Kabupaten Sumedang, beliau ditugasi untuk melatih dan menjadi pengurus di Porda Kabupaten Sumedang untuk olahraga. Salah satu pembinaan atlet untuk atletik ya. Ini dua pelari maraton ini yang sedang dibina beliau. Tentu saja beliau selalu mengenalkan nutrisi teman-teman, jangan lupa ya. Nutrisinya dan beliau sangat punya banyak testimoni. Bu dokter boleh sedikit diceritakan ini sambil Bapak cari Ya, foto berikut. jadi ini tuh anak SMP biasa ya, apa namanya guru kan ya, murid-murid tuh saat lihat gurunya sedang sama komunitas senam ya, kayak kebanyakan adalah lansia, mereka datang. Ya, sebetulnya semuanya ini ya, kalau ibu melihatnya skenario Allah, kenapa? Kan ini bisa jadi datang tuh binaan beliau datang ke komunitas, eh, nenek-nenek tuh lihat kan, oh mereka memperkenalkan diri, yang satu SMP, yang satu SMA, ini SMP, ini SMA yang dekat Rayan tuh, ya. Nah, eh, mereka pelari pelari 25 kilometer Semi ya, semi 25. maraton ya. Nah, dan Teh Ya, Nur yang pelari 25 kilo teh semi maraton. 40 ke atas tuh maraton. Ya, dua puluh nah lima jadi kan dari setengahnya. ya, ini setengahnya 25 ya, jadi Half, semi half gitu. marathon. Half maraton namanya. Iya, semi. Half Half itu. maraton. Half ya. Nah ini jadi SMP dan SMA gitu. Nah luar biasa. Yang salah minta didoakan karena mereka adalah perwakilan
Sumedang, Kabupaten Ya, Sumedang kota ya. Kabupaten Sumedang. Nah, jadi kalau Ibu lihat begini ya, aduh, bersyukur nih, Agni coba tingginya set ya. Pindah saja ya, Ini Bu. Cari foto yang lain, ya, Bapak ya. ya, apa namanya layak, alhamdulillah bisa bisa ini dengan nutrisi tuh. Ini 9 tahun, ini 15 tahun. Ini mereka kalau SMA berarti kan udah 7, 16, 17 gitu ya. Nah, ini SMP kelas berapa gitu, SMP kata. Gitu. Jadi ya eh, eh, menunjukkan sebetulnya gizi menjadi lebih baik gitu. Sekarang kita jangan harus optimis menyongsong generasi emas 2045 ya, apalagi kita sudah on the track ada di perusahaan nutrisi raksasa ya. Jadi itulah yang harus bold in action, percaya diri, dan tadi bicara lebih keras, eh, eh, lebih heboh gitu kita ya dengan pernyataan-pernyataan publik di medsos kita. Jadi jangan ragu lagi gitu karena sesungguhnya ini ada kalau ada ibu para atlet ya ayo tunjukkan, nggak usah takut gimana gimana. Herbalife itu udah udah keren gitu, kita ini jangan malu-malu kucing memperkenalkannya gitu ya. Jangan takut atau takut kalau dikenalkan Herbalife takut nggak closing. Nah itu luruskan niat ya gitu. Nah, di rezeki kita dari segala arah, penjuru arah harus yakin ya. Gitu. Nah, ini lansia kan ibu-ibu tuh paling paling ini tuh 70-an. Ya luar biasa sebetulnya mengasuh lansia itu eh, lebih ke kalau ibu saya nanti di usia seperti itu mau gimana. Nah, ya dengan mereka butuh butuh masih butuh edukasi lebih banyak karena namanya mendobrak tradisi itu ya, ya luar biasa. Kadang Pak Agus juga lebih harus lebih sabar lagi gitu ngelola komunitasnya karena biasa ibu-ibu mah tas olahraga tipe nyandak botraman ya ya itu kan kalau kalau kita ini kita teh mau ngasih contoh nutrisi ini kenapa mereka pada botraman berat itu di taman ya namanya juga lansia ya, jadi ya kita iniin tadi yang mana tempenya kacangnya gitu tahunya gitu seperti itu ya mah eh, uji kesabaran ya uji ketangguhan bahwa kita tidak akan meninggalkan mereka gitu. Justru ada orang-orang, ada 300 nama di balik mereka yang lansia itu gitu. Mungkin Pak komentar. Ini udah jam 8.47 ya. Masuk ke flex. Ya yuk. Eh, Ibu izin ya nanti kalau ada yang berbeda konsultasikan dengan Ci Cindy ya. Oh, Ampun. Pak. Satu lagi ya katanya Papa ingin menyampaikan. Ini pasangan Ada dua suami tuh. istri ya, pasangan suami istri. Ini istrinya sepupu, kakak sepupu, ini suaminya. Luar biasa Allah berikan ujian. Mereka tidak memiliki momongan, tapi saling mengasuh gitu ya. Beberapa tahun menikahnya. Nah, Ibu lihat tuh kadang-kadang ini, kalau kalau ujian itu datang ke dalam kehidupan saya, apakah saya bisa sesabar mereka? Jadi selalu melihat hal positifnya gitu ya. Karena apa? Karena beliau tuh salah satu pelanggan Umi almarhum ya pernah hadir di Golden Flower, tapi tadi sekali lagi memang mungkin eh, edukasi itu harus terus menerus ya. Beliau diabetes dan sekarang kena stroke lengan kiri ya sehari-hari di tempat itu. Dan luar biasa ini istrinya juga ini tuh bukan tidak ada sesuatu ya dengan masih PR. Kalau Nuli Para tuh tidak hamil ya tidak melahirkan, ternyata beliau betul kena kanker rahim. Ini tuh beliau tuh pengidap cancer ya, kanker rahim sudah diangkat, sudah di kemoterapi. Kemarin
ada menjalar ke usus, nggak kelihatan kan orangnya. Nah, kucing peliharaannya ada 16. Kalau kata kakak-kakaknya nggak kuat, masih oh ini kucing kucing 1 minggu 600.000. 600.000. Ya itu tadi ya, si Ali mungkin tadi lebih sabar ngobrol sama kucing, mungkin kan nggak punya anak mereka, gitu, gitu ya. Nah, kalau aku lihatnya ya apa istilahnya kalau diterima menerima ini sebagian ketetapan atau bagian dari skenario Allah, happy happy aja wajahnya, nggak kelihatan sedih atau mulut. Nah, di pelajarannya yang didapat tuh itu gitu ya. Ya apakah mereka ini Herbalife gitu ya, Langsung ke sini aja ya Bu, orang tua. ya tidak ini ya, karena mereka mantan mantan sebetulnya mengakui tentang ilmunya ini. Adiknya Umi, nah ya Kalau beliau tadi tuh baru diabetes ya Bu ya, siapa. Kang Ade. Kang Ade itu Iya, tadi diabetes. ada diabetes, dari diabetes ke stroke. Ya, Ya, judulnya pengentalan maka darah, beliau kemarin teman-teman. itu sangat bahagia dengan lepasnya insulinnya Bu, karena sudah tergantung Ya, insulin. ya, karena ternyata dari saung, teman-teman. Beliau memahami ternyata harus mengatur pola makan, dan beliau akhirnya belajar pola hidup sehat, ya, termasuk puasa juga. Beliau mengakui puasa itu betul membersihkan badan, katanya. Nah, jadi sama dokternya insulinnya di stop karena dia berturun dulu, tapering off sampai di stop insulinnya karena ya sudah gula darahnya sudah stabil gitu. Nah, gula darahnya Ya, stabil, tapi mungkin tadi ya namanya dan nutrisinya belum tercukupi, beliau jatuh. Ya mungkin darahnya masih kental, minumnya nggak ini, jatuh, stroke itu yang kiri. Jadi dari diabetes dulu baru ke stroke. Kan itu mah saudara kembar gitu ya kalau memang gak ini. Jadi, ya jadi ya memang kenapa kita harus semuanya all in ya, bukan all out. ya, All in ya. semuanya holistik, menyeluruh, dipahami. Ya itu. Ini adiknya Umi Bu, sama Ya ini kejadian pada paman kita ya yang baju kuning di belakang. 79 tahun, 82 tahun. Ya, dan di tahun ini kami mendapat kabar fungsi ginjal yang usia 82 tahun itu sudah masuk ke grade 3, gagal ginjal kronik ya. Ya, tapi kata ibu semua kita akan menurun fungsi-fungsi itu. Fungsi tubuh tuh, fungsi organ tuh akan menurun. Ah, sesuai dengan usia. Ya kan, mulai kapan tuh penurunan fungsi itu? Mulai di usia jelang 40. Makanya tadi kita kalau secara sadar, kalau secara sadar memahami itu, kita tidak akan memilah dan memilih, bukan mengharapkan ya. Memilah dan memilih kan makanan itu yang tidak diharapkan jangan diharapkan. Tapi tadi toyib yang baik untuk tubuh kita gitu ya. Jadi secara sadar, jadi kitanya ikhlas. Oh saya tadi tahu diri kan kalau kata Uje. Tahu diri apa misalnya tadi, oh baru tahu ya nastar itu 1 biji itu sekian kalori, potong saya satu toples gitu, terus aja biji G gitu ya. Gitu. Makanya sih sebetulnya kalau yang ibu Pak rasakan untuk tapering off itu bertahap, kita kembali ke pola sebelum Ramadan itu memang Ya. harus apa Ini namanya terakhir Bu foto ini. ya, Ini lebih muda dari harus Papat, bertahap. kalau yang tadi kan lebih tua. Ini tentang Ya, temanya ukur ini Papat kan ya. ini usianya 40-an, belum 50 tapi sudah masuk ke gagal ginjal juga. Sudah waspada kata dokternya dari hipertensi. Ya, dari Suami hipertensi. keponakan, Ya, suami adik adik ipar ya, sepupu lah, adik adik ipar, sepupu. adik sepupu. Usianya lebih muda dari papa, dan beliau sudah enggak, istrinya juga berdoa semoga tidak sampai jatuh ke harus cuci darah katanya gitu. Tapi sudah di warning sama dokternya,
Karena apa? Karena semasa muda beliau pekerja keras, sering begadang, stres dengan pekerjaan, begadang, pola tidurnya tidak bagus gitu ya, dan saat begadang mungkin minumnya apa gitu, gitu, mungkin minumnya apa. Jadi dan di keluarga memang ternyata ada genetik hipertensi. Nah, kan sebetulnya kalau kita paham tentang silsilah keluarga apa, maka maukah kita menjadi pemutus mata rantai? Itu bukan berarti menyalahkan orang tua ngawariskeun teh penyakit, nggak boleh ada berkata begitu. Tapi saya akan jadi agen perubahan, saya akan jadi pemutus mata rantai. Mengapa saya dipertemukan dengan herbal? Ternyata saya dipilih untuk memutus mata rantai itu gitu. Dibacanya saya dipilih Allah untuk memutus mata rantai ketidaktahuan itu gitu ya, dibaca. Ini terakhir, Ini tuh mau ini akan ke sini ya kita ya teman-teman. Jadi ya ya sekali lagi ya, memang ya setahun sekali ya kita berkunjung, jadi ya mengingatkan sih karena kita kan ambil tadi silsilah keluarga kepada cucu-cucu ya, mereka siapa, ini siapa, makam siapa, Uyut berarti mereka Uyut karena itu kan nenek ya, nenek kakek Uyut, usia muda, sudah Allah panggil, tugasnya sudah selesai di dunia, kita semua juga akan mudik mudik kembali ke Allah gitu ya. Nah, jadi memang harus punya tujuan yang jelas dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, termasuk di life tujuannya jelas, ya, baik. bukan Iya. sekedar apa namanya ya, goal yang paling ini adalah spiritual life kita makin meningkat, nomor satu, nomor dua family life, nomor tiga Ya, terima kasih Ibu untuk sudah membantu Bapak menceritakan perjalanan Papa dengan Ibu bertemu saudara-saudara, baik yang lebih tua tentu ya ke orang tua kami gitu atau kakak kami gitu. Namun juga kepada adik sepupu yang sudah disampaikan tadi. Eh, jadi siapapun kita dan teman-teman dalam posisi apapun, mari kita tingkatkan rasa syukur ya untuk menjaga sehat kita, menjaga iman kita kan tentu saja ya. Dengan apa teman-teman? Tentu saja dengan mempersiapkan segala amal kebaikan kita, ibadah kita sebelum kita sampai pada foto seperti ini gitu kan ya. Karena semua akan dibaringkan dalam kondisi yang sudah tidak lagi kita bisa berbuat baik ya, memperbaiki diri bahkan bertobat pun. Oleh karena itu eh, menjalankan Herbalife ini, menjalankan usaha upaya dalam bentuk apapun ya, sepanjang dalam perjalanan hidup kita sampai dengan nanti Allah memberikan waktu kematian kita. Kan yang perlu itu bukan kita akan mati di mana dan kapan katanya, nggak usah ditanya. Tapi kita mati dalam sedang apa? Nah, teman-teman itu ya. Sedang apa kita? Nah, jadi ini buat Papap ya, merasakan sekali ini penting dan tentu saja di-sharing kepada teman-teman bahwa yang kita kerjakan itu bukan semata-mata untuk meraih dunia gitu ya, duniawi. Tetapi kita untuk meraih akhirat sebetulnya. Semoga kita sebelum apa namanya terbujur seperti dalam kubur ini gitu. Ini betul-betul ya teman-teman ya. eh, Kita sudah bisa menyiapkan diri. Kan nggak ada doa untuk mati ya teman-teman ya. Untuk meninggal nggak ada doanya. Justru meninggal itu karena kita tidak tahu kapannya dan di mana. Nah, justru yang terpenting adalah sedang apa kita pada waktu Allah menjemput nyawa kita. Gitulah kurang lebih ya, menjemput ruh kita. Nah, semoga kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah ya, la ilaha illallah di saat eh, apa namanya nyawa kita dipanggil atau dicabut. Semoga dicabutnya pun dalam keadaan yang penuh kasih sayang gitu ya.
bukan yang dipukuli gitu ya. Dalam surat An-Nazi'at teman-teman itu. Nah, itu semua kalau Papa memandang bahwa yang kita lakukan sekarang ini ya dalam kehidupan umum dan dalam usaha kita, bisnis kita di NC atau dengan online atau juga dengan metode-metode lain, kita sudah tidak ada pilihan teman-teman ya. Jadi pilihan kita sudah harus dalam upaya bagaimana meningkatkan tadi ya, melanjutkan gitu ya. Bukan masih berpikir usaha apa lagi, tapi usahanya sudah jelas, tinggal kita mengisinya seperti kehidupan kita juga, bagaimana kita bisa mengakhiri husnul khotimah. Nah katanya teman-teman untuk sampai ke sana, Papa juga sedang belajar doa tidur yang baru. Karena doa teh bukan bismika Allahumma ahya wa amut aja katanya itu. Ada doa yang sangat baik karena memang ada pahalanya, ada konsekuensi dari doa itu. Jadi supaya apa umur kita ini husnul khotimah tadi ya, maka mari kita mulai juga berlatih berdoa mau tidur gitu ya. Dengan doa yang lebih lengkap gitu, doa panjang lah gitu kalau bahasanya. Nah, semoga ini semua juga membentuk karakter kita maksudnya, Pak. Ya. Maksud waktu membentuk karakter kita semua dengan apa yang disebut lakum tatakun melalui tadi upaya mengidealkan visi kita, meningkatkan performa kita, termasuk juga skill kita ya, berkomunikasi kita dan ya mindset untuk menyehatkan bukan hanya diri sendiri tapi juga keluarga, juga bukan menyehatkan atau mengajak orang satu persatu sehat tapi keluarga per keluarga. Begitu Coach Uje, terima kasih. Mohon maaf kalau agak panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya udah paket lengkap nih malam hari ini. Kita bersyukur ya teman-teman kita bisa dapat nasihat-nasihat untuk mengawali 11 bulan ke depan mempraktekkan kebiasaan di Ramadan ini. Oke. Kita stop dulu recordnya. Kita ucapkan dulu ya terima kasih buat Papap dan Ibu. Semoga selalu sehat, selalu berkah usianya dan berkah rezekinya. Amin.